Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Yohanes pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-33. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini, rindu dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-33 dengan tema ketetapan Tuhan tidak akan berubah. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu. Dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini, tidak? Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, "Seorang malaikat telah berbicara dengan dia." Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menarik dan sangat luar biasa sekali ketika Tuhan Yesus mengatakan di ayat yang ke-24 itu, dan ini sangat-sangat menggetar, menggugahkan untuk setiap kita orang percaya kepada Tuhan. Apa itu? Ayat 24 mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, nuansa apa yang bisa kita rasakan di dalam kalimat itu? Pasti kita akan disadarkan bahwa Tuhan Yesus mengetahui benar siapa, untuk apa, dan bagaimana perjalanan kehidupannya. Bahkan di sana ada sebuah kesetiaan untuk tugas yang dia emban di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan ada kepasrahan yang luar biasa untuk sesuatu yang Allah ajarkan, Allah inginkan terjadi di dalam kehidupannya.
Bahkan kematian pun, kalau itu menjadi keharusan untuk dipakai Allah di dalam kehidupannya, maka itu pun Yesus lakukan. Suatu bukti kesetiaan, ketaatan kepada Allah Bapa yang menghadirkannya di tengah-tengah dunia ini. Bahkan lebih lantang lagi Tuhan Yesus mengatakan, kalau biji gandum itu tidak jatuh di tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi ketika ia mati, dia menghasilkan banyak buah. Dan itu semakin luar biasa ketika ayat 27 mengatakan, sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Artinya apa? Tuhan Yesus menyadari, memahami untuk apa dia hadir di muka bumi ini. Tidak lain adalah memberikan dan menghadirkan keselamatan itu di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaikku, pasal 12 ini tidak lain adalah peristiwa yang terjadi menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berbicara tentang sifat dan tujuan dari kematiannya. Kalau kita melirik apa yang menjadi latar belakang nats ini, tidak lain adalah Yesus sedang bersiap-siap memasuki Yerusalem untuk perayaan Paskah terakhir kali baginya. Disebutkan orang-orang dari berbagai bangsa datang untuk melihatnya, dan bahkan beberapa orang ingin bertemu dengannya. Juga nats kita mengatakan ada juga orang Yunani yang ingin berbicara dengan Yesus. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa waktunya telah tiba bagi Yesus untuk mengakhiri, untuk menyelesaikan tugasnya di muka bumi ini. Apa itu? Sebagai korban penebusan, sebagai pribadi yang tersalibkan untuk setiap dosa-dosa setiap kita. Bahkan misi yang paling luar biasa adalah mengangkat pribadi, lepas pribadi, melalui kematiannya untuk mendapatkan keselamatan yang sesungguhnya, yakni kehidupan kekal di tengah-tengah iman percaya yang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Saudaraku, sahabat terbaik di dalam kasih Tuhan Yesus. Dan di sini kita juga melihat ada sebuah dialog antara Yesus dengan Bapanya di sorga, di mana Tuhan Yesus mengungkapkan sebuah situasi kesiapan dirinya bahkan menghadapi penderitaan yang akan menjemputnya. Sekali lagi saya memakai kata yang akan menjemputnya. Sebab apa? Penderitaan dan kematian itu akan menimpanya, akan hadir sebagai konsekuensi hadirnya memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Maka saudaraku di dalam kasih Tuhan, ini merupakan catatan terpenting dari seorang Yohanes yang menuliskannya. Dia menggambarkan misi dan penderitaan Yesus sebagai juru selamat. Dan itu di-share, dibagikan untuk setiap kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mengenal lebih jauh lagi siapa Yesus kita yang bahkan memberikan nyawanya, yang menderita mati di kayu salib untuk keselamatan setiap kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi kaitan tema bagi kita saat ini? Hal yang pertama tidak lain adalah ketika tema kita mengatakan ketetapan Tuhan tidak akan berubah, ketetapan Tuhan akan tetap. Yang mau dikatakan melalui tema ini tidak lain adalah bahwa ketika Tuhan Yesus berbicara tentang konteks kematiannya, ingin mengatakan bahwa itu harus terjadi. Dan tidak akan ada sesuatu pun yang membantah, membatalkan karya Allah itu di tengah-tengah kehidupannya. Lalu apa yang kedua, kaitan tema untuk kita melalui nats ini? Tidak lain adalah bahwa ketetapan Tuhan untuk menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Tuhan Yesus itu tidak akan berubah. Sebab itu adalah sebuah situasi yang telah dirancangkan, situasi yang telah ditetapkan sejak awal, bahkan sejak dari nubuatan.
Lalu apa yang ketiga? Melalui ketetapan Tuhan tidak akan berubah, kita melihat bahwa meskipun situasi atau perasaan manusia bisa berubah, rencana setiap manusia bisa berubah, tapi keselamatan di dalam Allah melalui Tuhan Yesus itu, melalui pengorbanannya, tidak akan pernah berubah. Ketetapan Tuhan itu tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, bahkan oleh perubahan apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, bahkan tidak juga oleh perubahan hati dan kehidupan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, tahu apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats khotbah kita pada saat ini? Satu hal yang pasti, milikilah keyakinan pada rencana keselamatan Allah. Mungkin kita bisa merenungkan bagaimana rencana penyelamatan yang Allah nyatakan di dalam setiap kita. Dan rancangan itu tidak akan pernah berubah. Dan kalaupun kita mungkin terseok-seok menghadapi tantangan, pergumulan, kebingungan dalam hidup ini, percayalah, keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui kematiannya di kayu salib itu tidak akan terpengaruh oleh perubahan di dalam dunia ini. Hal yang kedua yang menjadi refleksi bagi setiap kita tidak lain adalah adanya pengorbanan Yesus dan kasih Allah yang universal untuk setiap kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pahamilah dan imanilah pengorbanan Tuhan Yesus itu sebagai bentuk kasih, sebagai bentuk karya yang teragung untuk menghadirkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu tidak bisa digantikan oleh apapun, bahkan bentuk pengorbanan seperti apapun yang kau lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang ketiga, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui perikop kita saat ini? Adanya sebuah kesetiaan dalam penderitaan. Saudaraku dalam Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bukankah itu yang dipertontonkan, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan? Tuhan menunjukkan kesetiaan, bahkan kesetiaan, ketaatan, ketika penderitaan, ketika pergumulan itu begitu mematikan di dalam kehidupannya. Itu memampukan kita untuk berada di dalam kekuatan. Kalaupun kita harus menghadapi penderitaan atau tantangan dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Sebab apa? Yesus Tuhanmu adalah Tuhan yang setia, menyertai dan memberi kekuatan untuk setiap kita. Lalu apa refleksi bagi kita yang keempat? Hadirlah menjadi pribadi yang terpanggil, dan lakoni, jalanilah panggilan Tuhan Yesus untuk setiap kita. Ikutilah Dia. Seperti apa yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Mengikut Tuhan Yesus itu berada di dalam karyanya, berada di dalam jalannya, berada di dalam lakon, peran yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Panggilan untuk setiap kita meneladani Yesus itu, tunjukkanlah lebih dan lebih lagi. Layani dan kasihilah sesamamu. Sebab apa? Yesus Tuhanmu mengajarkan bahwa pengorbanan dirinya adalah jalan menuju kehidupan. Kehidupan bahkan untuk selama-lamanya. Maka saudara diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang saya sebut tadi. Yang terakhir, tidak lain adalah kalaupun Tuhan Yesus harus mati, pahamilah dan imanilah. Itu semua Dia lakoni untukmu, untukku, untuk kita semua. Dan biarlah itu menjadi kuat kita, bahwa Yesus yang mati itu untuk menghadirkan keselamatan bagi kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, dan kami semakin mengimani, dimampukan bahwa apa yang telah Tuhan tetapkan tidak akan pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan. Pakailah kami seturut dengan rencana-Mu.
Amin.